Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Sofi di tutorial penjahit rumahan. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara untuk penyelesaian puring kebaya untuk kebaya mini ya. Untuk kebaya yang panjang juga caranya sama ya teman-teman. Kira-kira nanti hasil akhirnya seperti ini ya. Ini belum dijahit dan ini setelah dijahit. Yang artinya yang ini udah saya satukan kedua sisinya ya. Jadi depan belakang udah nyatu, hanya saja untuk bagian kancingnya masih terbuka. Ini salah satu request dari salah satu subscriber. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu ya teman-teman. Ini bahannya udah saya potong terlebih dahulu ya. Ini bahan luarnya, bagian depan, ini bagian belakang. Ini bagian belakangnya terpotong karena di sini saya menggunakan kancing belakang ya teman-teman. Dan ini nanti untuk bagian tangannya, dan untuk dalamannya juga untuk furingnya ini udah saya potong ya. Ini bagian depan dan yang ini bagian belakang. Untuk teman-teman yang baru singgah di channel YouTube saya yang masih bingung gimana cara menentukan batas furing untuk kebaya, bisa dilihat video saya sebelumnya teman-teman. Dan ini untuk tile atasnya, untuk bagian dada punggung juga udah saya potong ya, dan udah saya jahit bagian kerung lehernya. Sekarang kita masuk ke penyelesaian puringnya. Ini untuk puringnya bagian atas, yang bagian punggung atau dadanya saya sisakan sekitar 1,5 cm aja ya. Jadi kampuhnya nggak terlalu lebar, masing-masing 1,5 cm. Lalu bagian atasnya ini kita obras ya, atau kita jahit pinggir. Ini udah siap diobras ketiganya, dan jangan lupa untuk bagian bawahnya dijahit kelim ya teman-teman. Sekarang gimana untuk menyatukannya ke kebaya, ke bahan brokat dengan tilenya ya. Pertama-tama untuk bahan kebayanya ini kita letakkan seperti ini. Ini bagian buruk kain dan yang bawah ini adalah bagian baik kain. Dan ini bagian atas penyambungan tile. Sekarang kita sambungkan ke tile kosongnya ya. Untuk lebih detailnya cara penyambungan tile polos ke badan brokat udah ada saya post ya teman-teman. Pertama-tama kedua sudutnya kita tahan dulu pakai pentul, lalu bagian yang tengahnya. Untuk bagian belakangnya juga caranya sama ya teman-teman. Lalu kita jelujur menggunakan benang yang sama atau senada sama bahannya. Jarak jelujurnya jangan terlalu jarang ya teman-teman, jadi kira-kira 1 atau 1,5 cm.
Sekarang kita menyatukan lapis atau furingnya. Kita letakkan seperti ini ya. Kita sejajarkan dengan bahan yang ada di bawah. Dan untuk garis radarnya juga kita ketemukan ya teman-teman. Tahan pakai pentul. Untuk bagian sisinya juga sama ya. Kita tahan pakai pentul dekat dengan garis radar. Lakukan hal yang sama seperti itu sampai selesai ya. Kalau tali kosongnya seperti ini agak terlalu lebar, bisa kita kurangi ya. Kita potong pakai gunting. Udah ketiganya seperti ini, bagian depan dengan bagian belakang. Sekarang kita jelujur ya. Untuk bagian atasnya ini yang dekat dengan penyambungan tali kosong, usahakan menggunakan benang yang sama.
Bagian yang sudah dijelujur udah bisa dilepas pentulnya ya. Bagian atas untuk bagian belakang juga sama, kita jelujur menggunakan benang yang sama atau yang senada sama bahannya. Kalau udah siap dijelujur untuk bagian atasnya, kita jahit menggunakan mesin jahit ya. Jadi jahitan penyambungan dari tile polos ke badan brokatnya nanti kuat. Udah siap jahit, sekarang bagian yang ini yang udah jahit tadi kita lipat seperti ini ya. Kita lipat ke arah bawah atau ke arah dalam, lalu tahan pentul seperti ini. Setelah itu kita jelujur lagi ya. Kita jelujur menggunakan benang yang sama, yaitu senada dengan bahan brokat. Untuk bagian sisinya juga kupnat atau bagian tengah, semua yang ada garis radar udah bisa dijelujur juga ya. Kita memulainya dari garis tengah kupnat. Sekarang untuk bagian tengah muka ini, karena ini bentuknya V, jadi kalau kita paksakan ini jegang ya, jadi kita potong sedikit di bagian tengahnya. Fungsinya saat kita lipat ke dalam ini enggak narik ya,
jadi bahannya letak. Lalu kita jelujur menggunakan benang yang sama atau senada sama bahan. Jadinya seperti ini ya. Udah seperti ini bagian sisinya, yang ini semuanya kita obras ya, atau kita jahit pinggir, kecuali bagian kerung lengan, karena untuk kerung lengannya nanti di stick balik ya teman-teman, biar kelihatan rapi. Jadi ini udah saya obras. Sekarang kita buat bagian kup nutnya, kita jahit kup nutnya, tapi terlebih dahulu yang ini kita pentul dulu ya. Kita pentul seperti ini. Untuk bagian garisnya itu kita ketemukan yang atas dengan yang bawah.
Jadi jahitannya nanti percis di garis radar yang udah kita buat sebelumnya. Untuk kup nut sampingnya juga sama ya, kita tahan pakai pentul lalu kita jahit. Setelah siap dijahit, bagian kup nutnya ini kita setrika ya. Kita setrika dan kita arahkan ke bagian sisi. Dan untuk kup nut sampingnya kita arahkan ke arah bawah ya. Ini udah saya setrika, jadi udah letak bahannya. Kup nutnya kita arahkan ke arah bawah. Sekarang kita satukan bagian sisinya ya, bagian sisi kiri dan sisi sebelah kanan. Jadi kita letakkan bahannya seperti ini. Lalu bagian sudut atas dan sudut bawah ini kita ketemukan ya. Tahan pakai pentul. Lalu bagian pinggangnya juga kita tahan pakai pentul. Dan juga bagian bawahnya. Intinya untuk jahit kebaya yang ketiga ini ya, bagian atas, tengah, dan bawah. Setelah itu bagian sisanya ini atau yang lebih bisa kita bagi rata ya. Jadi nanti hasil jahitannya nggak panjang pendek waktu udah siap dijahit.
Untuk bagian sisi sebelahnya juga sama ya, kita tahan dulu bagian bawah, tengah, lalu bagian atas. Selebihnya untuk bagian tengahnya kita bagi rata. Setelah itu kita jahit menggunakan mesin ya. Kita jahit percis di garis radar atau di jarum pentul yang udah kita buat. Ini baiknya untuk susun bunga di patung ya teman-teman. Kalau teman-teman mau susun bunga di meja atau di lantai, alangkah baiknya bagian sisinya jangan disatukan dulu. Ini udah selesai saya jahit sisinya, jadi hasilnya seperti ini ya. Bagian sisinya ini rata ya, jadi kelihatan rapi. Sampai di sini dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengetahui notifikasi video saya selanjutnya. Terima kasih.